Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta didik SMP Negeri 40 Palembang, terkhusus anak-anakku sebagai calon siswa baru SMP Negeri 40 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang tata cara belajar efektif, terlebih dahulu perkenalkan saya, nama Arifin, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan sebagai tugas pokok intinya tidak lain adalah sebagai guru bidang studi matematika. Anak-anakku, tetap semangat walaupun keadaan sekarang masih dalam kondisi khususnya di kota Palembang yaitu terkena zona merah yaitu COVID-19. Nah, untuk itu tetap jaga kalian semua dari COVID-19. Nah, untuk itu selalu jaga kesehatan, gunakan masker dimanapun kalian berada. Anak-anakku, pertama-tama kami ucapkan atau Pak Arifin ucapkan selamat datang di SMP Negeri 40 Palembang di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Dan kalian semuanya tentunya wajib bersyukur karena kalian adalah merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dan masuk ke dalam Wiyata Mandala SMP Negeri 40 Palembang. Anak-anakku, sengaja pagi ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang tata cara belajar efektif. Anak-anakku, tentunya kalian kemarin sudah menempuh jalur pendidikan 6 tahun di SD dan kalian sudah pernah mengikuti pendidikan pelajaran di SD. Namun demikian, kami ingin menyampaikan bahwa bagaimana sih tata cara belajar efektif itu. Nah, untuk itu kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi belajar. Belajar tidak lain adalah proses penalaran dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, untuk tahu dan bisa itu tidak lain adalah harus mengetahui tujuan. Nah, tujuan kalian harus diberi semangat, tidak lain adalah bagaimana cara belajar efektif. Belajar yang efektif itu yang pertama, kalian harus mempunyai motivasi, harus mempunyai tujuan yang jelas. Kemana kira-kira saya begitu tamat dari SD ke SMP? Begitu nanti tamat dari SMP harus tentunya ingin melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu anak-anakku, apalagi di era sekarang adalah era G4, tidak lain adalah era teknologi. Semuanya sekarang harus pandai dan bisa menggunakan teknologi, baik itu teknologi menggunakan internet maupun yang lain-lainnya. Dan semuanya itu merupakan adalah moda daripada untuk belajar menuju kegiatan belajar yang efektif. Yang pertama anak-anakku, agar belajar itu lebih efektif tidak lain, yang pertama tadi sudah Pak sampaikan, harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, kalian harus mempunyai sumber belajar tentunya yang baik. Nah, sumber belajar yang baik tidak lain harus dimanfaatkan oleh kalian. Misalnya, buku harus kalian miliki. Nah, buku yang menunjang tidak lain adalah buku pelajaran, di mana baik oleh penerbit buku maupun dari Dinas Pendidikan itu semuanya sudah diedarkan tentang buku-buku atau sumber belajar. Kemudian di era IT ini kalian harus bisa membuka, baik itu di Google ataupun di media internet, kalian harus sering-sering membuka karena itu adalah merupakan moda atau penunjang daripada kegiatan belajar efektif. Nah, oleh karena itu anak-anakku, yang pertama tadi sudah disampaikan, yang kedua tidak lain adalah harus mempunyai sumber, yang ketiga
tentunya kalian harus mengikuti program arahan daripada guru-guru kalian. Nah, guru-guru kalian di SMP ini mungkin tidak sama dengan yang ada di SD. Kalau di SD tidak lain adalah guru kelas. Tetapi kalau sudah di SMP, itu kalian masuk kepada guru-guru bidang studi. Untuk di kelas 7 SMP, itu ada 10 bidang studi yang kalian harus ikutin. Termasuk kegiatan-kegiatan ekskul dan bimbingan karir. Yang pertama, kalian harus mengikuti pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian harus mengikuti materi pendidikan atau PPKN. Yang ketiga yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan matematika. Kemudian materi IPA, materi IPS, materi bahasa Inggris, kemudian seni budaya, PJOK, dan juga prakarya, dan yang terakhir yaitu materi yang memang harus diberikan oleh semua guru termasuk bimbingan karir. Anak-anakku, belajar yang efektif, masing-masing kalian mempunyai sumber daya yang berbeda-beda. Nah, sumber daya itu tidak lain harus kalian gunakan sebaik-baiknya. Mungkin cara belajar kalian bisa hanya 1 hari, mungkin 1 jam. Tetapi bagi yang lain mungkin bisa memerlukan waktu 2 atau 3 jam, bahkan lebih dari itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara belajar efektif tidak lain adalah kalian sendiri yang harus memanagenya, harus mengaturnya di rumah. Jangan sampai nanti begitu masuk dunia pendidikan di sekolah, kita mengikuti pelajaran tatap muka, kalian tidak mengikuti. Apalagi sekarang kita sedang belajar dengan menggunakan moda daring. Dan bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti moda daring, tentunya kalian harus mengikuti moda luring, yaitu melalui di luar jaringan. Kalian bisa datang ke sekolah karena guru-guru semuanya sudah siap di sekolah memberikan pelajaran melalui daring dan juga luring yang tidak mempunyai moda gawe atau HP. Anak-anakku, belajar yang efektif harus lebih kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa menggunakan singkatan-singkatan, bisa menggunakan mungkin lagu-lagu atau apapun yang semuanya dapat menunjang daripada efektif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, arahan dari guru kalian tentunya harus kalian patuhi dan kalian ikutin sehingga dapat menghasilkan atau membimbing kalian kepada kemajuan-kemajuan yang tentunya kalian sudah cita-citakan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, tidak banyak yang dapat Bapak sampaikan tentunya, hanya saja pesan Bapak tetap semangat dan gunakan waktu seefektif mungkin, dimanage sebaik mungkin, dan ingat cita-cita kalian tentunya sangat mulia, ingin menjadi manusia yang cerdas, yang bermanfaat buat di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Dan sebentar lagi tentunya Bapak Ibu guru, tentunya khususnya wali kelas akan membagikan jadwal materi pelajarannya apa yang akan kalian ikutin. Nah, oleh karena itu ikutilah kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat di hari yang akan datang atau di masa-masa yang akan datang. Pak, kira inilah yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana cara belajar efektif. Yang pertama tadi, tanamkan niat dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kita harus selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan benar-benar menjadi cita-cita yang luhur. Yang kedua, harus mempunyai sumber belajar yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, gunakan moda belajar yang lain sebagai bantuan seperti internet dan lain-lainnya. Pak, kira inilah sekali lagi terima kasih dan selamat belajar, tetap semangat walaupun dalam kondisi saat ini
di Kota Palembang masih dalam keadaan menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan semuanya sehat dan akhirnya kita nanti dapat bertatap muka di SMP Negeri 40 Palembang. Sekali lagi, selamat belajar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus perjuangan kami. Mudah-mudahan di hari yang akan datang kalian bermanfaat buat nusa, bangsa, dan agama. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.